kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dalam kajian filsafat politik, yaitu gender dan politik. Apakah kesetaraan sudah terwujud? Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam kehidupan politik modern. Namun, apakah perempuan dan laki-laki benar-benar memiliki kesempatan yang sama dalam dunia politik? Untuk membahasnya, di sini saya ditemani oleh dua narasumber saya, yaitu Mas Hasan dan Mas Ali. Mungkin para narasumber bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kakak. Baik, perkenalkan, nama saya Hasan Abdillah dari Kecamatan Bunder, asal kampus STKIP PGRI Bangkalan. Cukup. Baik, tanpa salam, perkenalkan, nama saya Bunadi, asal saya dari Koko, kampus STKIP PGRI Bangkalan, prodi PPKN. Cukup. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesetaraan gender dalam politik? Baik, untuk menjawab hal itu, saya rasa kesetaraan itu apa, kesetaraan gender itu apa, lalu kemudian politik itu apa, mungkin teman-teman sudah pada paham semua lah. Jadi kesetaraan gender dalam politik itu adalah ketika kondisi di mana perempuan dan laki-laki itu memiliki kesempatan, kemudian hak, juga mempunyai akses yang sama dalam politik, baik dalam konteks pemilihan, memilih ataupun dipilih, juga dalam konteks mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan, atau bahkan nanti bisa terjun atau berada dalam pejabatan publik seperti itu. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai hak gitu, dalam berpartisipasi aktif dalam dunia politik, seperti yang bagian-bagian yang disebutkan tadi. Jadi seperti itulah menurut sepemahaman saya terkait kesetaraan gender dalam politik. Jadi antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada sekat, melainkan dia setara. Kalau laki-laki dalam konteks politiknya ini mempunyai 50%, maka perempuan harus juga 50%. Itu kesetaraan gender namanya dalam politik. Beda nanti ketika membahasanya keadilan. Jadi begitu. Oke, selanjutnya bagaimana jawaban dari narasumber kedua? Baik, sebetulnya pertanyaan ini sudah terjawab oleh narasumber yang pertama ya. Namun izinkan saya untuk menambahi terkait adanya jawaban dari gender dan politik. Apa sih gender dan politik itu? Gender itu adalah suatu kesetaraan, suatu kesamaan antara laki-laki dan perempuan, yang mana mereka ini sama-sama memiliki hak. Contohnya ya sama-sama bisa menjadi seorang pemimpin, sama-sama bisa menempuh karir di bidang pendidikan. Tuh, kalau di dalam perspektif Islamnya, gender ini ada dua ranah, ada ranah domestik dan ada ranah publik. Yang mana ranah domestik ini di dalam keluarga, yang mana semua tanggung jawab perempuan itu ditanggung oleh laki-lakinya ketika perempuan dan laki-laki ini menikah. Dan ada ranah yang namanya ranah publik. Ranah publik ini lebih ke sosial, yang mana perempuan dan laki-laki ini sama-sama memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin, sama-sama memiliki hak untuk menempuh suatu karirnya. Jadi di dalam ranah domestik ini tidak ada perbedaan bahwasanya lebih tinggi derajatnya laki-laki daripada perempuan, karena ada yang namanya keadilan. Kalau berbicara keadilan ini kan tidak harus sama, yang mana yang penting sama-sama menguntungkan di dalamnya itu gender. Kalau politik itu adalah suatu aspirasi maupun aktivitas yang memiliki tujuan bersama, yang mana biasanya sering dilakukan dalam suatu kelompok.
Contoh seperti ada itu. Nah, itu kan dilakukan suatu kelompok untuk memiliki tujuan atau kepentingan bersama seperti itu. Mungkin hanya itu ya jawaban dari saya. Oke, jadi intinya dari kesetaraan gender adalah memastikan bahwa setiap orang memperoleh hak politik yang sama tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengapa keterwakilan perempuan dalam politik dianggap penting. Siapa dulu nih? Dari narasumbernya pertama terlebih dahulu mungkin bisa dijawab. Kenapa kok partisipasi politik dari perempuan ini menjadi penting gitu ya? Jadi kenapa kok partisipasi politik dari perempuan ini menjadi penting? Pertama ya, coba kita bayangkan dulu, ketika misal perempuan ini ternyata tidak ada ruang untuk bisa berpartisipasi dalam politik, maka karena di tatanan masyarakat ini ada dua kelompok besar gitu ya, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Maka ketika perempuan ini tidak punya akses dalam juga berpartisipasi dalam dunia politik, maka yang nantinya akan terwakilkan itu hanya kelompok laki-laki, sehingga mungkin nanti akan muncul di sana diskriminasi terhadap perempuan. Makanya untuk mengantisipasi dari diskriminasi dari kelompok laki-laki terhadap perempuan, maka pentingnya maka perempuan ini menjadi penting untuk bisa berpartisipasi aktif dalam politik. Baik itu nantinya bisa menentukan sebuah mempengaruhi terhadap sebuah kebijakan dari pemerintah, ataupun bahkan nanti perempuan itu bisa terjun langsung dalam jabatan publik, yang kemudian nantinya apa yang menjadi kebutuhan si kelompok perempuan ini bisa terwakili terhadap pengambilan keputusan ataupun pengambilan kebijakan yang ada di negara. Jadi poin intinya adalah kenapa kok perempuan ini menjadi penting, agar laki-laki ini tidak selalu mendominasi terhadap perempuan, agar sama-sama bisa terwakili dalam konteks politiknya mereka, bahwa mereka sama-sama mempunyai hak yang setara gitu. Jadi begitu. Mungkin cukup itu sih. Mungkin dari narasumber yang kedua nanti ada pandangan lain. Bagaimana tanggapan dari narasumber yang kedua? Bagaimana tanggapan dari saya terkait mengapa gender dalam berpolitik itu penting ya, seperti itu. Ya, kalau tanggapan dari saya melihat pertanyaan seperti itu, ya kita ini harus bisa melihat sistem di negara kita yang sekarang. Bahwasanya sistem di negara kita yang sekarang yaitu sistemnya itu demokrasi. Yang mana demokrasi ini, ketika kita berbicara demokrasi, semua kekuasaan tertinggi itu dimiliki oleh masyarakat. Dan di dalam masyarakat itu tidak hanya terdiri yang namanya laki-laki saja, akan tetapi di sana ada perempuan, ada laki-laki. Nah, makanya penting bagi perempuan untuk untuk mengikuti partisipasi politik, untuk memilih haknya dan tujuannya sendiri. Karena sistem di negara ini adalah sistem demokrasi seperti ini. Ya, mungkin sedikit itu ya jawaban dari saya. Oke, jadi artinya keterwakilan perempuan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal kualitas demokrasi dan keadilan dalam penyusunan kebijakan politik. Betul itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu meskipun sudah banyak kemajuan, mengapa keterwakilan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai hambatan? Mungkin kita bisa terlebih dahulu mendengarkan tanggapan dari narasumber yang kedua, silakan. Mengapa seperti itu? Ya, kita ini berbicara kondisi yang berada di lingkungan sekitar kita. Ya, perlu kita akui bersama bahwasanya meskipun ketika kita berbicara sistem di negara ini sudah maju seperti itu. Dan pertanyaan, kenapa perempuan itu masih dikucilkan oleh seorang laki-laki seperti itu? Itu kalau pandangan dari saya
itu tergantung pandangan orang yang berada di lingkungan di sekitar kita. Contoh, bahwasanya banyak masyarakat itu beranggapan bahwasanya perempuan ini adalah patriarki. Perempuan ini lebih mengedepankan suatu emosionalnya, perempuan ini lebih mengedepankan suatu rasionalnya. Sehingga perempuan ini ditakutkan tidak bisa menjadi seorang pemimpin atau mengendalikan diri sendiri. Itulah. Nah, ketika kita berbicara seperti itu sebenarnya tantangan besar bagi perempuan untuk membuktikan bahwasanya perempuan ini sama seperti laki-laki. Ketika berbicara sistem di negara kita ini kan sistemnya demokrasi, yang mana perempuan maupun laki-laki itu sama-sama bisa menjadi atau bisa menempati suatu tempat yang strategis, entah itu di DPR, entah itu di bupati, entah itu di Klepun, entah itu di presiden, itu. Nah, perlu kesadaran bersama bahwasanya perempuan ini harus bisa membuktikan bahwasanya perempuan ini sama kesetaraannya dengan laki-laki. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau di dalam surah An-Nisa-nya bahwasanya perempuan dan laki-laki ini sebetulnya diciptakan oleh hal yang sama. Ya, diciptakan oleh satu. Siapa yang diciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu kan. Nah, untuk membicarakan terkait kemuliaan antara laki-laki dan perempuan itu tergantung potensinya mereka. Kalau semisal perempuan ini lebih berpotensi daripada laki-laki, itu dianggap mulia oleh orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Jadi jangan kalian itu beranggapan bahwasanya perempuan ini tidak bisa, sedangkan seakan-akan laki-laki lah yang berada di garda terdepan, seperti itu. Jadi mari kita buktikan bahwasanya perempuan ini sama-sama bisa menjadi seorang pemimpin. Perempuan ini sama-sama bisa berperan di bidang sosial seperti itu. Itu sih anggapan dari kenapa perempuan ini dianggap patriarki oleh di masa zamannya sekarang. Oke, mungkin kita bisa mendengarkan tanggapan dari narasumber yang pertama. Jadi tanggapan dari saya pribadi ya, sebelum membahas terkait hambatan, itu tentu kita juga harus tahu penyebab dari suatu akibat itu apa. Kan akibatnya sudah ketemu tadi kan, bahwa masih banyak hambatan bagi perempuan untuk bisa kesetaraan gender ini bisa betul-betul diterapkan di permukaan gitu kan. Jadi penyebabnya, saya pernah baca karyanya Karl Marx. Ternyata adanya patriarki, budaya patriarki atau lahirnya patriarki di permukaan. Kalau membahas terkait yang tadi itu kan sebetulnya itu juga nyambung dengan patriarki kan sebetulnya. Ada dominasi kelompok laki-laki terhadap perempuan kan begitu. Jadi kalau menurut pemikirannya Marx, dampak atau yang menjadi penyebab daripada munculnya atau lahirnya patriarki di permukaan itu karena dampak sistem kapitalisme. Jadi kalau dari sistem kapitalisme, dari orang-orang kapitalis, di sana itu perempuan itu tidak diberikan ruang ataupun tidak diberikan akses untuk bisa bekerja di pabriknya. Karena masyarakat menengah ke bawah itu kan sangat bergantungan terhadap pemilik modal kan begitu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya lah. Nah, kenapa pertanyaannya kok kapitalis itu tidak memberikan ruang terhadap perempuan untuk bekerja di pabriknya? Pertama, alasan si kapitalis itu adalah perempuan ini ketika dipekerjakan di pabriknya hanya bisa merugikan terhadap si pemilik modal tadi, si kapitalis tadi. Alasannya karena perempuan ini pertama ya banyak kerjaan di rumah, baik itu menjahit, terus kemudian nyuci, masak, nyapu dan lain-lain pekerjaan rumah. Dan juga perempuan ini kan hamil gitu kan, sehingga
yang seharusnya waktu-waktu tersebut itu digunakan untuk menyumbangkan tenaganya agar bisa memberikan keuntungan terhadap si pemilik modal, si kapitalis, mereka malah libur. Sehingga anggapan si kapitalis, perempuan ini tidak bukannya bisa memberikan keuntungan yang lebih besar terhadap kapitalis, tetapi dia perempuan hanya akan memberikan kerugian terhadap si pemilik modal tadi, si kapitalis tadi. Begitu. Nah, terus kemudian sedangkan anggapan si kapitalis, sebuah nilai dari manusia itu siapa aja yang kemudian bisa memberikan keuntungan yang lebih besar terhadap sang kapitalis. Karena konsep pemikirannya kapitalis ini begini. Kapitalis itu ingin mengeluarkan modal yang sedikit-sedikitnya, tetapi mereka itu ingin keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan apa? Satu, memeras tenaga kerja. Itu nanti pembahasannya jauh lah. Tetapi alasan dan penyebab kenapa kok patriarki itu muncul di permukaan ya karena sistem kapitalis tadi. Sehingga perempuan itu dengan tidak adanya ruang atau tidak adanya akses untuk bekerja di pabriknya kapitalis, mereka itu si perempuan ini hanya bisa bergantung terhadap si laki-laki. Sehingga muncullah patriarki bahwa perempuan ini lebih lemah daripada laki-laki. Jadi itu. Oke, jadi meskipun peluang sudah terbuka, masih ada tantangan sosial dan budaya yang perlu diatasi. Iya, itu yang pertama sebetulnya tadi ya. Yang kedua ini sebetulnya karena adanya ras gitu kan, penyebabnya. Adanya ras, adanya agama. Dan yang paling berpengaruh kalau pemahaman saya itu dogma sebetulnya. Doktrin agama. Jadi kan khususnya dalam pemahaman Islam dulu itu sempat belajar terkait itu ya dalam konteks keluarga tapi ya hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu laki-laki itu sebetulnya yang mempunyai kewajiban mengurus semua urusan rumah sebetulnya. Baik itu masak, nyapu, nyuci itu sebetulnya kewajiban si laki-laki. Tetapi ketentuan itu dibantah dengan satu ketentuan, yaitu perempuan atau istri itu harus selalu ikut terhadap perintahnya suami selagi itu tidak buruk. Jadi saya rasa dalam praktek sosial karena manusia ini tidak ada yang mau ribet, semua manusia ini ingin enak gitu kan, maka itu dimanfaatkan oleh si laki-laki untuk kemudian menekan terhadap perempuan agar selalu patuh terhadap laki-laki tersebut. Jadi itu yang nomor 2. Ya mungkin cukup itu dulu lah. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu bagaimana teori keadilan dan kesetaraan memandang persoalan ini. Oh, persoalan ini. Dalam konteks berarti kesetaraan gender dalam politik. Iya. Dalam konteks ini kan sebetulnya keadilan dengan kesetaraan ini kan hal yang berbeda. Jadi konsep keadilan ini sebetulnya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ketika kebutuhan ini sudah dipenuhi, maka itu sudah bisa dikatakan itu adil. Dan kesetaraan itu harus sama sebetulnya, 50%. Dalam konteks kesetaraan gender dalam politik, kita ambil sampel di kebijakan negara kita lah. Bahwa perempuan itu mempunyai kuota berpartisipasi dalam dunia politik khususnya di pemerintahan gitu ya, itu hanya 30%. Jadi keadilan ini sebetulnya konsepnya relatif, sifatnya relatif, tergantung pemahaman dari si pemilik wewenang. Kalau pemahaman si pemilik wewenang ini ternyata untuk bisa memberikan keadilan terhadap perempuan ini hanya 30%, maka ya wes cukup 30%. Kalau 30% ini sudah dipenuhi, maka ya sudah bisa dikatakan adil. Tapi bukan sebetulnya pada hakikatnya adil, bukan, karena itu sesuai dengan perspektif dari si pemahaman si pemilik wewenang. Terus kemudian kesetaraan ini sebetulnya dalam konteks politik
kesetaraan gender ini, perempuan dan laki-laki ini tidak ada atas bawah. Kalau dalam kuota si laki-laki ini ternyata 50% untuk bisa berpartisipasi dalam dunia politik pemerintah, maka perempuan harus juga 50%. Tidak ada yang lebih banyak dan tidak ada yang lebih sedikit. Artinya kedua-duanya itu sama, setara, rata. Jadi begitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar kita hari ini adalah apakah hal tersebut itu sudah tercapai? Dan yang lebih baik itu sebetulnya yang mana? Konsep keadilan ini yang perlu diterapkan, apa konsep kesetaraan ini yang harus diterapkan di kalangan masyarakat kita, di negara kita khususnya. Itu menjadi pertanyaan besar dan yang perlu menjadi atau yang menjadi misteri hidup kehidupan yang perlu kita pecahkan bersama. Cukup itu sih. Bagaimana tanggapan dari narasumber yang kedua? Sebetulnya jawabannya itu sudah terjawabkan oleh materi yang pertama ya. Cuman sedikit saya menambahi saja. Bagaimana teori kesetaraan dan keadilan menanggapi hal atau situasi yang sekarang. Kalau menurut saya itu sangat penting sekali bahwasanya ketika kita ini melihat suatu sistem di negara kita ini sekarang, bahwasanya untuk menempati suatu tempat yang strategis di bidang kepemimpinan itu kota perempuan itu 30, sedangkan kota yang laki-laki itu 70. Nah, dari 30 ini perempuan itu masih belum memenuhi dengan 100%. Dari kota yang 30 ini masih ada yang dikendalikan oleh laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk menyadarkan bahwasanya di mana pembuktian perempuan bahwasanya perempuan ini sama-sama bisa untuk menjadi atau menjalankan suatu kepemimpinan atau suatu tempat yang strategis yang berada di Indonesia yang sekarang. Itu kalau menanggapi terkait kesetaraan. Nah, untuk keadilan, kalau keadilan itu saya sepakat dengan kakak Hasannya tadi, bahwasanya keadilan ini tidak harus sama. Yang penting sama-sama menguntungkan. Kalau saya menanggapi situasi lingkungan kita yang sekarang, di dalam ranah keluarga saja, bahwasanya perempuan dan laki-laki itu kan tanggung jawabnya itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan, yang seperti itu kan anggapan dari kita. Sedangkan ketika kita melihat yang sesungguhnya, bahwasanya perempuan dan laki-laki tanggung jawabnya itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Bahwasanya perempuan itu harus memasak, perempuan itu harus berada di kasur, perempuan itu yang harus bisa menyusui. Sedangkan laki-laki ini hanya mencari nafkah untuk perempuan. Jadi di sana itu tidak ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan, melainkan di sana itu sama-sama menguntungkan. Jadi keadilannya di situ. Jadi anggapan keadilan ini terhadap saat ini jangan sampai bahwasanya laki-laki ini menganggap perempuan ini patriarkis. Mungkin hanya itu saja dari saya. Oke, jadi keadilan tidak hanya berarti memperlakukan semua orang itu sama. Iya. Tetapi juga memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Betul. Oke, kita mungkin langsung saja ke pertanyaan yang terakhir yang sering menjadi perdebatan. Apakah politik perempuan merupakan kebutuhan demokrasi atau hanya bentuk politik identitas? Mungkin dari narasumber yang pertama bisa memberikan tanggapannya. Oke, izin ya. Ini cuma bisa sedikit saya jawab. Secara idealnya politik perempuan ini sebetulnya masuk terhadap kebutuhan demokrasi secara idealnya. Tapi hari ini kan praktiknya malah berbeda.
adanya politik perempuan ini malah digunakan sebagai politik identitas untuk mencapai target kelompok tertentu, sehingga tujuan ideal dari adanya politik perempuan ini bukan digunakan untuk kebutuhan demokrasi, tetapi fokusnya apa? Fokusnya adalah bagaimana politik perempuan ini dimanfaatkan dan digunakan untuk mencapai tujuan kelompok tertentu, sehingga secara idealnya dan secara prakteknya itu malah berbeda. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Ya, mungkin cukup itu sih yang bisa saya jawab. Bagaimana tanggapan dari narasumber yang kedua? Kalau menurut saya terkait politik itu, apakah politik perempuan itu apakah masuk ke politik identitas, apakah masuk terhadap politik demokrasi, itu sebetulnya sama-sama masuk. Ketika kita berbicara demokrasi, politik demokrasi, bahwasanya politik perempuan ini sama-sama dibutuhkan oleh negara, karena sistemnya negara itu sekarang ini demokrasi. Yang mana ketika berbicara demokrasi, lagi-lagi demokrasi ya, ketika berbicara demokrasi itu semua kekuasaan tertentu itu dimiliki rakyat. Dan rakyat ini bukan hanya seorang laki-laki saja, tapi ada yang namanya perempuan. Jadi masuk juga demokrasi, politik perempuan itu juga masuk juga terhadap politik identitas. Kan negara kita ini kan tidak hanya laki-laki saja yang bisa atau yang menempati suatu tempat yang strategis, contohnya seperti di bupati maupun daerah begitu kan. Meskipun perempuan itu sama-sama bisa menempati. Nah, itu bisa masuk terhadap politik identitas. Contoh, Kak Ulan ini ingin menjadi klebun lah, contohnya begitu. Jadi Kak Ulan ini pastinya kan melakukan suatu politik, melakukan suatu kampanye. Bagaimana caranya orang yang berada di sekitar kita ini terhegemoni dan memilih terhadap saya seperti itu. Jadi kesimpulannya politik perempuan ini sama-sama masuk terhadap politik demokrasi maupun politik identitas. Akan tetapi tergantung konteksnya, ya seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya simpulkan ada closing statement dari para narasumber kedua ini. Narasumber pertama dan narasumber kedua. Oke, jadi pesan kita sebetulnya, pesan kita terhadap laki-laki dan perempuan hari ini, jangan sampai ada yang mendiskriminasi kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Kita sama-sama individu yang kemudian memiliki hak yang sama secara politik gitu ya. Meskipun nanti misal dalam konteksnya keluarga kita memahami dengan pahamnya keagamaan, maka di sana harus ada kepedulian terhadap si laki-laki terhadap si perempuan. Jadi dua-duanya ini saling bisa membantu gitu loh. Jangan sampai menggunakan hal-hal atau memanfaatkan pemahaman yang sudah dibahas tadi itu untuk menekan terhadap perempuan agar senang. Tidak, bukan seperti itu tujuannya sebetulnya. Sebetulnya dari tujuan adanya pemahaman dari awal tadi agar dalam konteks keluarga laki-laki si suami dan istri ini sama-sama juga memiliki kepedulian terhadap satu sama lainnya, sehingga konsep kemanusiaan di sana bisa terbangun. Jadi konsep kemanusiaan itu bukan hanya di tekanan sosial saja, tapi dalam konteks keluargaan itu juga harus bisa menerapkan kemanusiaan. Oke, dari diskusi hari ini dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam politik berarti adanya kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Keterwakilan perempuan penting untuk mewujudkan kebijakan yang lebih adil dan demokratis. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi pandangan dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam demokrasi dan salam intelektual.